Hah? Emang bener menaruh PS3 di rak bisa membuatnya cepat rusak? Yuk simak video berikut bersama saya Gangsar, dan kali ini kita akan membahas mengenai 10 hal atau kebiasaan yang bisa membuat mesin PS3mu gampang rusak. Let's go! PS3 adalah konsol yang paling rawan untuk rusak. Karena itulah rekor penjualan konsol besutan Sony ini tidak terlalu bagus dibandingkan saudara-saudaranya. Gamer serasa bertaruh ketika hendak membeli konsol ini, dikarenakan banyak kasus kerusakan yang terjadi sebelum PS3 ini genap 1 tahun pada masanya. Contoh mimpi buruk gamer PS3 pada saat itu adalah problem yellow atau blank hitam saat memainkannya. Apalagi di zaman sekarang yang umurnya sudah menginjak 16 tahun. Tentunya PS3 memerlukan perawatan yang lebih ekstra dibandingkan PS4 dan PS5. Oleh karena itu pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang apa-apa saja hal dan kebiasaan yang sekiranya perlu dihindari untuk mencegah unit PS3mu rusak. Karena biaya servis PS3 itu lumayan mahal, dan jika sekali saja PS3 mengalami masalah, maka kedepannya akan makin sering lagi muncul masalah lain berdatangan. Kamu tentu tidak mau kan kalau sudah membeli PS3 mahal-mahal, malah jadi langganan bolak-balik ke tukang servis. Penyebab pertama yang bisa membuat PS3mu cepat rusak adalah akibat menaruh PS3 di tempat yang kurang bagus saat dimainkan. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat kurang bagus tersebut? Yaitu adalah tempat yang sempit dan tidak memiliki space yang lebar untuk PS3mu bernafas. Seperti contohnya adalah menaruh PS3 di dalam rak meja atau etalase saat sedang dimainkan. Karena dengan cara seperti itu, udara panas yang dikeluarkan oleh PS3 lewat lubang kipas tidak bisa terbuang karena ruangannya terlalu sempit, dan udara panas tersebut memantul kembali ke PS3. Sehingga mempengaruhi suhu mesin yang tadinya sudah panas menjadi tambah panas lagi, sehingga terjadi yang namanya overheat. Nah, jika PS3 sudah mengalami overheat dan suhu CPU-nya tidak normal, yakni di atas 70 derajat, maka PS3 akan mengalami lag atau bahkan mati dengan sendirinya. Ini jelas membuat mesin PS3 itu sendiri cepat rusak jika dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka tempatkanlah PS3 di ruangan yang terbuka saat dimainkan. Tempat yang terbuka adalah tempat yang memiliki jarak belakang, kanan kiri, atas dan depannya minimal 1-2 meter tanpa halangan apapun, seperti contohnya di lantai atau di atas meja yang lapang. Beralih ke penyebab kerusakan berikutnya pada PS3 adalah karena banyaknya debu yang bersarang di dalam mesin PS3. Setelah pemakaian yang lama, PS3 akan cenderung mengumpulkan debu yang berasal dari sirkulasi udara. Hal ini adalah pasti dan sudah jelas akan terjadi ke setiap mesin PS. Debu berpotensi dapat merusak atau bahkan menghancurkan komponen-komponen mesin PS3 kamu. Karena itulah dibutuhkan pembersihan pada mesin PS3mu. Kapan waktu yang pas untuk membersihkan mesin PS3 dari debu? Yaitu minimal 6 bulan sekali. Itu sudah cukup untuk dilakukan. Bagaimana cara membersihkan debunya adalah dengan membuka casing PS3mu. Untuk tutorialnya bisa banyak ditemukan di YouTube dan lakukan secara berkala. Maka akan membuat PS3mu bekerja secara optimal dan lancar sehingga mencegah kamu dari biaya perbaikan yang mahal. Mematikan PS3 yang benar adalah dengan cara memencet tahan tombol power pada stick, lalu pilih turn off system. Tetapi tidak jarang saya temui para gamer PS3 yang masih pemula, terutama anak-anak yang masih belum tahu tentang hal tersebut, sehingga masih terjadi hal mematikan PS3 dengan cara mencabut langsung kabel power dari aliran listriknya. Hal ini sangat fatal teman-teman untuk kesehatan PS3, karena jika dilakukan, sistem PS3 akan kaget dan menjadikan file-file sistemnya menjadi korup. Kalau sudah korup, yang akan terjadi adalah PS3 akan selalu merestore data-data tersebut saat dinyalakan kembali. Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan tentunya membuat tidak nyaman ketika kamu ingin bermain. Dan jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka efeknya adalah kesehatan harddisk PS3mu yang akan turun perlahan hingga tidak bisa digunakan lagi alias tidak berfungsi. Maka pastikanlah kamu sudah tahu perihal mematikan PS3 dengan benar. Dan jika sewaktu-waktu ada teman yang ingin meminjam PS3mu, beritahu hal itu juga supaya terhindar dari kerusakan yang sama. Hal keempat yang bisa bikin PS3 cepat rusak adalah bermain terlalu lama. Standar bermain PS3 dan PS4 yang baik adalah 5 jam dalam sekali main. Setelah 5 jam tersebut, jika kamu masih ingin memainkannya kembali, harus ada jeda minimal 30 menit dulu. Ini berfungsi untuk memberikan nafas untuk mesinnya beristirahat setelah bekerja keras. Ingat, PS3 adalah mesin elektronik. Sehebat apapun teknologi, tetap butuh istirahat. Manusia saja tidak bisa bekerja 5 jam non-stop. Pasti ada waktu baginya untuk beristirahat, baru bisa melanjutkan
melanjutkan pekerjaannya kembali. Lalu bagaimana jika kita memainkan PS3 lebih dari 5 jam? Bahkan ada berita kalau ada orang yang bermain PS3 selama 20 jam non-stop di rental PS. PS-nya memang masih baik-baik saja, tetapi menurut data, kesehatan mesinnya pasti akan berkurang dan membuat umurnya pun makin sedikit. Dalam proses mengganti game, PS3 berbeda dengan PS2. Jika di PS2 kamu bisa mengganti game dengan cara memencet tombol reset atau power, di PS3 kamu tidak bisa melakukannya. Karena jika itu dilakukan, ketika kamu ingin mengganti game, itu sama saja kamu mematikan PS3 secara mendadak, lalu menyalakannya lagi untuk masuk ke menu. Efeknya adalah sama dengan kerugian ketika kamu mematikan PS3 dengan cara mencabut langsung kabel power yang tadi. Data game akan korup dan berpeluang untuk memperpendek umur harddisk. Mengganti game yang baik dan benar di PS3 adalah dengan cara memencet tahan tombol power di stick. Lalu setelah keluar pilihan menu, pilih quit game. Lalu kita akan kembali ke menu awal. Hal ini memang cukup awam untuk gamer PS3 pemula, karena kita terbiasa dulunya menggunakan cara seperti PS2. Namun di PS3 ini tidak ada keterangan tertulis yang jelas dalam mengganti game, yang ujung-ujungnya malah merugikan diri kita sendiri. Tidak hanya komputer, ternyata PS3 juga perlu perawatan pergantian pasta prosesor. Umumnya, pasta perlu diganti minimal 6 bulan sampai 1 tahun sekali untuk unit PS3 dengan penggunaan intensitas yang tinggi seperti unit milik rental-rental PS. Tetapi jika kamu memiliki PS3 hanya untuk pemakaian pribadi dan tidak sesering itu pemakaiannya, pergantian pasta bisa dilakukan minimal 1-2 tahun saja. Hal ini dilakukan untuk membantu pendinginan prosesor. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kerja prosesor jelas akan makin berat, dan jika itu terjadi, suhu CPU akan makin panas dan lagi-lagi membuatnya overheat. Kita harus menjauhkan unit PS3 kita dari segala macam benturan, air, dan distraksi lainnya. Tentunya dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan rusaknya mesin dan onderdil di dalamnya. PS3 memiliki mesin yang kompleks dan sekecil apapun onderdilnya, mudah sekali untuk bergeser ataupun retak yang berujung membuat kegagalan sistem. Hal ini amat sangat perlu diperhatikan, terutama kamu yang sering berpindah-pindah tempat saat bermain PS3. Tetapi untuk kamu yang menaruh unit PS3-nya di satu tempat untuk waktu yang lama, mungkin bisa lebih lega. Tetapi harus jauhkan juga dari gangguan lain seperti tumpahan kopi, embun, dan masalah air lainnya. Sepengalaman saya, menaruh PS3 di dalam tas yang lembab pun mengakibatkan kegagalan sistem. Kipas adalah fitur yang sangat membantu dalam sistem pendinginan mesin, tetapi kita juga tidak bisa sembarangan dalam mengatur kecepatan kipasnya. Kipas yang baik memiliki kecepatan 40 atau 50% ke atas. Dengan settingan seperti itu, biasanya PS3 akan berpeluang memiliki suara kipas yang tinggi, tetapi demi keamanan mesin, tentu itu bukan suatu masalah. Jika kamu menyeting kecepatan kipas di 35% ke bawah, maka PS tidak akan bisa dimainkan untuk waktu yang lama, karena semakin berjalannya waktu, suhu akan semakin memanas. Jika kipas tidak bisa menghandle suhu yang ada, maka PS akan kembali mati mendadak dan tentu saja itu membuat sistem korup lagi. Untuk cara menyeting kipas adalah dengan memencet tombol select dan arah kanan untuk menaikkan tingkat kipas, atau pencet tombol select dan arah kiri untuk menurunkan kipas pada menu awal PS3. Jika suatu saat kamu merasa bosan dengan game-game di PS3-mu dan berniat untuk mengganti game-game tersebut, jangan terlalu sering, apalagi untuk tipe PS3 yang sudah custom firmware, karena akan melalui proses install game bajakan yang tidak aman sama sekali. Buat kalian yang belum tahu proses install game bajakan, itu lumayan rumit, banyak file-file yang berpeluang merusak sistem jika kita salah dalam melangkah. Maka janganlah kamu terlalu sering untuk menginstal dan uninstall game sesukamu. Saran saya, jika ingin mengganti game, maka gantilah dalam jumlah yang banyak sekaligus, supaya kamu bisa merasakan banyak game baru dalam satu waktu. Lalu tunggu untuk waktu yang lama, misal beberapa bulan untuk menginstalnya kembali. Jangan setiap minggu atau bahkan setiap hari gonta-ganti game. Contohlah PS3 milik rental PS, karena mereka hanya mengganti game setahun sekali. Itu pun karena hanya ada satu game yang perlu diupdate, yaitu PES. Selain itu, gamenya tidak pernah berubah. Dan hal terakhir yang menjadi penyebab kerusakan PS3 adalah sebenarnya kali ini kerusakannya bukan untuk mesin PS3-nya ya, tetapi bagi controller atau sticknya, yaitu gaya bermain. Cara menggenggam stick yang diharamkan adalah gaya capit kepiting. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang melakukannya setiap waktu. Yang jelas cara ini amat sangat merusak stick, karena jari kuku akan bergesekan terus-menerus dengan karet analog stick. Maka dalam waktu yang dekat pun karet pasti akan robek. Ini namanya merusak stick, apalagi jika kamu memainkannya di rental PS3. Kan kasihan
dengan abangnya kalau setiap hari ada karet analog stick yang sobek dan harus menggantinya. Ingat, karet analog stick itu harganya lumayan dan jika diganti secara terus-menerus pasti bakal merepotkan dan merugikan. Maka saran saya adalah bermainlah dengan cara yang biasa saja dan mulailah tinggalkan gaya capit kepiting itu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ke-10 hal atau penyebab yang membuat PS3 kesayanganmu cepat rusak. Semoga dengan video kali ini kamu bisa mampu mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut dan tahu cara mengatasinya demi tujuan agar unit PS3mu bisa digunakan untuk waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Oh ya, tidak semua hal tersebut saja yang bisa membuat kerusakan di PS3 karena faktor eksternal itu banyak sekali. Tetapi ke-10 hal tersebut yang biasanya paling banyak menelan korban. Jika kamu punya pengalaman hal lain yang bisa merusak PS3mu dan tahu bagaimana cara mengatasi, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Oh ya, tonton juga video kami lainnya yaitu tentang rekomendasi TV LED termurah dan terbaik untuk bermain PS3 karena dengan membeli TV Koka 32 CTD 2000 dengan harga 1 jutaan saja kamu bisa bermain PS3 dengan ukuran layar 32 inch, warna dan suara yang bagus dan sudah digital TV. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan kami upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.